Malam ini kami ronda di gang belakang sawah. Rute yang lama diceritakan warga sebagai jalur yang dinaungi randu tua. Udara lembab menempel di kulit. Lampu-lampu rumah habis di tikungan, tinggal suara jangkrik dan tetes air parit. Baru beberapa menit perekaman berjalan, mikrofon menangkap desis lirih yang tidak berasal dari kami. Pendek, meninggi, seolah memanggil dari jauh. Kalau berani, dengarkan sampai akhir. Kami akan putar rekaman mentahnya dan kamu sendiri yang menilai apa yang sebenarnya lewat di sekitar randu itu malam ini. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Storix. Malam ini, kami menyusuri rute ronda yang jarang dilalui. Tepat di bawah randu tua yang katanya punya penunggu. Kami datang bukan untuk menantang. Hanya berniat menjaga kampung dan merekam apa adanya. Jika suka ekspedisi malam yang jujur, tanpa sensasi berlebihan, mohon bantu dengan menekan like, subscribe, aktifkan lonceng, dan tulis rekomendasi lokasi di komentar. Dukunganmu membuat kami bisa terus melanjutkan patroli dengan aman, tertib, dan penuh hormat pada sekitar. Kami berangkat dari pos ketika jarum jam rapat di angka 12. Jalan paving lembab memantulkan cahaya senter, membentuk garis tipis yang terpotong-potong akar rumput. Di kiri kanan, sawah terhampar gelap, seperti permadani luas yang hanya berbunyi jika angin menyentuhnya. 3 langkah kami menjejak serempak, menjaga ritme agar rute terasa terukur. Di belakang, suara motor terakhir mengecil, lalu sunyi bergerak mendekat. Yang tertinggal, dengung malam, kresek plastik di pagar kebun, dan denting kecil air menetes ke seng bekas. Formasi kami sederhana. 1 di depan menilai kondisi jalan, 2 di belakang mengamati sisi kiri dan kanan. Perekam disetel sedikit lebih peka. Kami memilih mengambil risiko menangkap noise asal daripada kehilangan momen pendek yang kerap tak terulang. Di tikungan es, kabut tipis menggulung setinggi dada. Dari baliknya, papan kayu rapuh berdiri miring. Tulisan tangan pudar di permukaan menasihati agar tidak bersiul dan tidak bersuara lantang. Kami mengangguk kecil pada pesan itu, aturan tak tertulis yang disusun pengalaman panjang warga. Setelah jeda singkat untuk menandai posisi dan mengatur nafas, kami kembali melaju. Tiba-tiba, garis halus di layar perekam melonjak tipis. Telinga kami menangkap nada pendek. Sebuah fit lirih, terlalu singkat untuk disebut peluit. Sumbernya tak jelas, tidak menyentuh pantulan dinding karena di sini ruang terbuka. Kami saling menoleh. Tidak ada orang, tidak ada lampu lain. Di buku jadwal, regu berikutnya baru turun 2 jam lagi. Kami catat waktu dan lokasi, lalu menetapkan aturan tambahan. Bicara seperlunya, biarkan telinga bekerja. Langkah diperlambat. Jangkrik di sisi kanan menghilang seperti disapu tangan, meninggalkan celah senyap yang memanjang. Di celah itu, suara kami sendiri terasa berat. Nafas seolah terdengar dari luar tubuh. Nada itu datang lagi, dari jauh, tipis seperti udara melewati celah. Rasanya bukan tiupan sengaja, lebih mirip resonansi yang terbentuk sebentar, lalu padam. Kami berhenti 10 detik untuk memberi ruang pada malam. Batu kecil bergeser entah di mana, nyaris tak terdengar. Di kejauhan, seekor kucing melintas, menoleh sejenak, lalu menghilang di balik rumpun pisang. Kami menyetujui satu hal, rute akan dilanjutkan menuju randu. Namun, setiap jarak tertentu kami berhenti beberapa detik, membiarkan suara datang tanpa dikejar. Cara sederhana itu, anehnya, menenangkan. Ketika berjalan di gelap, godaan untuk menambah kecepatan sangat kuat. Tapi justru langkah-langkah yang dipecah oleh jeda itulah yang membuat malam terbuka pelan-pelan, memperlihatkan detail kecil yang sebelumnya tertutup ritme terburu-buru. Dan di ujung jalan, nun samar, siluet tegap randu mulai tertera. Randu tua berdiri seperti tiang penyangga langit. Akarnya menjuntai seperti tirai yang menandai wilayah.
Semakin dekat, semakin terasa pergeseran di udara. Bukan dingin, melainkan kepadatan halus yang menekan telinga. Jangkrik yang barusan menghilang di sisi kanan belum kembali. Di kiri terdengar 1-2 ekor mencoba bersuara, lalu urung. Kami melambat tanpa komando. Setiap gerak diperkecil, takut mengganggu sesuatu yang tidak terlihat. Kami menyapa dengan cara yang diajarkan orang tua. Ringkas, sopan, tidak meninggi. Kalimat itu tidak kami lempar. Kami letakkan perlahan di kaki batang. Lalu kami menunggu. Perekam ditempatkan beberapa langkah dari akar yang baling menonjol menghadap ke rongga yang terbuka kecil. Lampu diturunkan agar tidak kasar menyapu kulit batang. Dari celah dahan, seekor kelelawar menyelinap dan menghilang, meninggalkan garis tipis di udara yang segera putus. Setelah itu, gesek daun muncul. Pendek, seolah ada yang turun 1 tingkat dari tajuk. Kami tidak mengusik. Alih-alih kami mengganti posisi agar tidak saling menutupi jalur suara. Ada lubang di batang yang menyiratkan rongga cukup dalam. Angin hampir tidak ada, jadi hipotesis pipa angin terasa lemah, apalagi nada yang terdengar tadi terlalu singkat untuk sebuah resonance tube alami. Kami berempat, 3 tubuh dan 1 alat, membentuk segitiga yang menghadap ke arah yang sama. Dari atap daun, seolah ada rubuh kecil yang tidak jadi, seperti benda ringan mengurungkan niatnya menyentuh tanah. Di tanah tak tampak tapak baru. Akar tua menonjol dan menyilang rapi, memberi kita pijakan yang tidak licin. Kami bertukar pandang. Cukup 1 menit di sini, lalu bergerak menyusuri sisi yang lebih landai. Namun sebelum hitungan kami selesai, terdengar kerisik halus sekali saja, persis di ruang antara perekam dan akar. Bunyinya seperti pasir sangat halus yang jatuh pada permukaan kayu, berhenti tanpa ekor. Kami menahan napas. Tidak ada susulan, namun rasa dipantau menguat. Bukan oleh tatapan, melainkan oleh perhatian yang lekat tapi tidak memaksa. Kami tidak ingin melanggar. Larangan warga tadi masih terngiang, dan kami memilih berpegang. Di tempat seperti ini, pilihan kata dan cara berdiri bisa menentukan apakah rute berjalan aman. Kami menurunkan kepala sedikit, memberi jarak, lalu pelan menyusur pinggir akar. Di ujung pandang, jalan kembali terbuka, tetapi tajuk masih membentang di atas kepala kami. Di saat itulah nada tipis yang sama timbul lagi, lebih tinggi, ringan seperti benang yang ditarik dan dilepas. Kami kembali menandai waktu dan berjanji, tidak ada tindakan gegabah. Malam ini kami lewat, bukan berkuasa. Kami memilih diam selama 30 detik. Tidak ada yang menoleh ke kamera, tidak ada yang menjejak keras. Di detik ke-22, gelombang suara sangat pelan menyapu telinga. Diikuti potongan pendek yang menempel pada 1 vokal. Keduanya begitu halus, sehingga kerikil yang jatuh mungkin lebih lantang. Namun ritmenya berbeda dari bunyi alam. Ada tarikan napas kecil sebelum bunyi itu, dan di sela-sela, seperti ada konsonan yang patah. Kami tidak saling mengonfirmasi dulu. Kami ulangi pengambilan kedua dengan posisi sama, berharap pola yang mirip muncul. Pengambilan kedua bahkan lebih dekat. Kali ini 2 suku terbentuk, dipisahkan jeda sekejap. Fonemia kabur, tapi pola waktunya rapi. Kami berhenti, mengambil jarak 2 langkah tanpa memunggungi batang. Kepala terasa menghangat di belakang telinga, pertanda adrenalin bergerak. Kami memutar ulang potongan itu sebentar, cukup untuk memastikan telinga tidak menipu. Potongan pendek itu terdengar seakan menyentuh panggilan, menabrak nama panggilan yang biasa kami dengar sehari-hari, lalu surut sebelum utuh. Kami menahan diri untuk tidak menyimpulkan. Di alam yang tak berpagar ini, banyak hal bisa meniru. Rongga kayu yang sempit, serangga besar yang menggesek, bahkan aliran udara dari sela daun yang membentuk vokal tak sengaja. Namun, ada jejak yang sulit disangkal. Napas sebelum bunyi. Bukan dengung kabel, bukan klik listrik.
napas pendek yang memunculkan getar halus. Kami menaruh kalimat lain, sederhana, hanya memohon lewat dengan baik. Tidak ada respon langsung. 3 detik kemudian, hembus halus terasa mendekat ke perekam, menyentuh cuping telinga kami lewat headphone, lalu berlalu. Kami menyadari garis yang kami injak, antara ingin tahu dan wajib hormat. Ada perbedaan tipis antara menguji dan menantang. Kami memilih yang pertama, lalu memutuskan pindah sudut agar apapun yang terjadi tidak berpusar di satu titik. Sebelum bergerak, satu klik kecil terdengar di akar, disusul vokal sangat pendek yang melekat pada udara seperti uap yang cepat menciut. Kami saling melihat, tak perlu bicara. Saatnya menatap tajuk dengan jarak yang lebih aman dan pandangan yang lebih luas. Dari sudut baru, tajuk randu memotong langit menjadi pecahan-pecahan gelap. Di celahnya, bintang hampir tidak tampak. Kabut tipis menenggelamkan kelip. Kami menahan cahaya agar tidak memantul kasar. Saat mata mulai menyesuaikan, sesuatu melintas di belakang dahan. Bidang gelap yang bergerak halus terlalu stabil untuk serangga kecil yang biasanya patah-patah. Pergerakannya miring, seperti mengikuti lengkung daun, lalu hilang. Di saat yang hampir sama, terdengar ketukan ringan di atas kepala, ibarat ada yang menumpu sekejap di dahan, lalu melepas. Kami tidak mengangkat suara. Yang kami lakukan, berdiri seperti batu, membiarkan udara memberi tanda berikutnya. Selama 20 detik, sunyi kembali menjadi penguasa. Lalu dari arah timur, hembus pendek muncul, menyentuh pipi, menuki ke arah akar, dan padam. Setelah hembus itu, jangkrik di sisi kanan mencoba bersuara kembali, masih pelan, tapi berani menembus ruang. Kami mencatat dalam hati, 3 tanda berdekatan, lintasan bayang, ketukan dahan, hembus napas. Kami menggasar 1 langkah, memberi diagonal pada pandangan. Dari sini, garis jalan dan cabang membentuk huruf V yang tertuju ke pusat gelap tajuk. Jika ada gerak, kontrasnya akan lebih jelas. Beberapa detik berlalu tanpa perubahan. Lalu muncul flare kecil, kilau yang bergeser 2 jari ke kanan dan menghilang. Flare sering terjadi karena pantulan sudut daun. Kami tak memberi bobot besar. Namun bersamaan dengan kilau itu, terdengar gesek kain yang sangat pelan pada serat kayu. Bunyi itu tidak memiliki ekor panjang dan tidak disusul oleh gerak lain. Sekali lagi, tanda yang cukup untuk disimpan, belum cukup untuk diceritakan sebagai kepastian. Kami mengucapkan salam lagi. Sederhana, setenang awal. Setelah salam, udara yang padat terasa surut sepersekian. Telinga lega seperti baru menelan ludah. Kami diam 15 detik lagi. Dengan 1 senter dimatikan, ketika gelap menebal, dari timur terdengar ketukan ganda. Jedanya setengah detik. Tidak ada susulan. Kami menutup uji itu, setuju bergerak ke akar besar untuk 1 pengambilan terakhir yang paling sunyi, perekang diletakkan, kami menjauh, dan membiarkan malam bicara sendirian. Perekam diletakkan pelan di atas akar paling landai, menghadap rongga yang tadi kami amati. Kami mundur 2 meter, menghadap ke batang, menjaga agar langkah tidak menggeser dedaunan. Detik-detik awal terasa biasa, dengung malam, tetesan air di parit, wing serangga yang memotong udara. Di detik ke-19, ada debu jatuh, nyaris tak berarti. Kami tidak bergerak, waktu merambat ke detik ke-43. Saat itulah bunyi itu datang. Klik, rapat, seperti ujung kuku menyentuh kayu. Lalu vokal sangat pendek. Yang berhenti secepat datangnya. Sumbernya sedekat napas. Tidak ada lompatan meteran suara di kiri kanan. Tidak ada pantulan tembok, karena di sini ruangnya terbuka. Kliknya bukan patah digital, tidak kering seperti kesalahan kabel. Ia berbentuk seperti impuls organik. Sekali tekan, cukup tenaga untuk bangkitkan resonansi tipis. Kami menahan diri untuk tidak buru-buru mengangkat perekam. 1-2 detik berlalu. Hening kembali menyebar,
menutup lubang suara yang tadi terbuka. Ketika 1 menit pengambilan hampir selesai, kami mendekat perlahan. Kata-kata yang kami bawa ringan saja. Permisi, mohon kami ambil alat dan melanjutkan ronda. Tangan baru hendak menyentuh perekam ketika hembus halus lewat. Pendek, netral, bukan marah, bukan ramah. Seperti penanda bahwa cukup. Kami mengangguk kecil, mengambil alat, dan mundur tanpa membelakangi batang. Di langkah kedua, udara menurun dari tajuk. Dinginnya masuk melalui kerah dan membuat tengkuk mengencang. Setelah itu, jangkrik kembali memenuhi sisi-sisi sawah, seolah pagar suara yang dirapikan kembali oleh penjaganya. Perjalanan pulang menuju pos terasa lapang. Lampu neon kecil di pos berkedip pelan, menegaskan jarak yang sudah kami tempuh. Tak ada kejadian tambahan yang berarti, hanya suara kampung yang berangsur pulih. Kami menyimpan rekaman dengan hati-hati, mengunci momen-momen yang tadi melintas. Apapun penjelasannya nanti, alami atau tidak, malam ini mengajarkan tempo. Kapan harus diam, kapan harus melangkah, kapan harus menyapa, dan kapan harus pamit. Malam ini memberi 2 pelajaran. Pertama, sopan santun bukan sekedar kebiasaan, melainkan cara menempatkan diri di ruang yang tidak kita kuasai. Saat langkah diringankan dan kata dirapikan, tempat asing perlahan memberi jalan. Kedua, ketakutan mudah mengubah telinga menjadi hakim yang gegabah. Dengan prosedur sederhana, diam, dengar, catat, kecemasan berubah menjadi data yang bisa ditinjau ulang. Terima kasih sudah menemani ronda sampai akhir. Jika mendukung rute-rute sunyi yang kami tempuh, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng, dan tinggalkan lokasi aman yang kamu rekomendasikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum